Selamat malam para pemirsa Metro TV, apa kabar Anda di malam hari ini? Sudah hari Selasa pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat, artinya tepat sekali Anda menyaksikan Hot Room Metro TV. Saya Ajeng Kamarati dan Gus Hotman Paris. Topik malam ini adalah kasus narkoba, rehabilitasi atau BUI. Nah, jawabannya ada di Hot Room malam hari ini. Kita ajak pemirsa langsung masuk ke studio Grand Metro TV. Yuk. Bang, selfie. Kita malam ini adalah kasus narkoba, rehabilitasi atau BUI. Itu yang akan kita bahas, tapi kita akan simak dulu tayangan berikut ini. Kasus penyalahgunaan narkoba memang sudah tak asing didengar. Alih-alih untuk menenangkan diri, namun justru menjadi bumerang bagi si pengguna itu sendiri. Baru-baru ini ramai di berbagai media berita penangkapan komedian Nunung Sri Mulat terkait penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap di kediamannya pada tanggal 19 Juli 2019 lalu. Komedian Nunung beserta suami mengakui perbuatannya tanpa ada perlawanan. Tak berapa lama berselang, artis muda berbakat Jeffrey Nicole juga ditangkap dengan kasus yang sama. Namanya menambah panjang daftar hitam artis tanah air yang menggunakan barang haram tersebut. Kesuksesan yang telah lama dibangun kini hancur karena hawa nafsu belaka. Saat ini Nunung dan Jeffrey Nicole masih menjalani proses penyidikan dan menunggu hasil putusan akan direhabilitasi atau dipenjara. Dari banyak kasus narkoba yang terjadi, umumnya para pesohor lebih mudah mendapat rehabilitasi, sementara masyarakat biasa kerap menjalani hukuman penjara. Apapun alasannya, tak ada hukum yang bisa membenarkan konsumsi narkoba. Bagaimana sebenarnya penindakan terhadap kasus narkoba ini? Kasus narkoba, rehabilitasi atau BUI akan menjadi topik pembahasan dalam Hot Room malam ini. Narasumber kita malam ini adalah Pak Tejo. Coba kasus narkoba di mana kamu selama ini sudah pernah terlibat, coba ceritain. Pertama kali saya pakai itu sekitar tahun 89 ya. Umur berapa itu? Masih SMP. Dari 30 tahun SMP udah narkoba? Ya. Oke. Terus tahun 91 saya ketangkep. Tapi saat itu bisa ditebus sama keluarga. Taruh. Pertama ketangkep kapan? Tahun 91. Berarti masih SMA? Masih SMA. Oke. Terus maksudnya ditebus? Ada proses di situ. Ada proses lah, ya oke. Terus sehingga nggak jadi penyidikan? Enggak. Oke, Cuman terus? sempat di dalam penjara 16, di dalam sel tahanan itu cuma 16 hari. Oke. Habis itu bisa keluar. Oke. Terus yang kedua tahun 2009. 2009 udah umur berapa tuh? Kalau nggak salah 35 ya. Udah 35? Oke, dari 35. SMP umur 35 kumat lagi? Iya, selama dari itu sampai saya ketangkap lagi itu memang saya masih pakai terus. Oh, baru ketangkap umur 35. Ketangkap lagi tahun 2009, menjalani hukuman 1 tahun. Divonis 1 tahun? 1 tahun 3 bulan. Ya. Terus saya keluar, ketangkap lagi tahun 2013. Jadi nggak kapok-kapok gitu ya? Enggak. 3 kali udah ketangkep. Iya, karena di penjara lebih enak ternyata. Hah? Kenapa lebih enak? Nah lo. Ya, karena ya jujur sih ya, kalau di penjara sih lebih marak dan mudah lah untuk cari barang. Oh, oke. Ini ada cerita yang seru dari Jadi kamu Mas Tejo berarti. duitnya dari mana? Duitnya ya biasa lah kalau Dari keluarga? bisa juga dari keluarga, bisa Atau kau juga berdagang di dalam narkoba? Pernah juga. Oh, semua juara ini orang. Waktu kamu dulu mulai disidik, Ya. pernah nggak ditawarkan untuk rehab? Pernah. Cuman harus bayar. Oh begitu. Jadi kau nggak pernah direhab? Enggak, waktu proses waktu disidik penyidiknya menawarkan. Kalau kamu ada uang 40 juta, bisa rehab. Oke. Tapi karena saya memang nggak ada. Jadi hingga vonis kamu dari PN sampai Mahkamah Agung hanya pengadilan tinggi sampai banding. kamu nggak kasasi? Jadi Enggak.
Karena waktunya udah mepet banget mau mending Jadi saya vonisnya terima. itu semua dihukum sekian bulan, ya udah itu aja, nggak ada vonis rehab di situ juga, nggak ada. Nggak ada. Dalam beberapa kali kejadian begitu, 2 Iya. kali divonis ya. Iya. Dari sekian banyak temanmu di tahanan, ada berapa yang rehab? Berapa persen yang rehab? Vonis rehab maksudnya. Iya, dari mulai penyidikan sudah dikirim rehab, ada banyak nggak? Nggak ada ya? Nggak ada semua, masuk semua. Iya mas. Jadi saya rehab itu justru malah setelah keluar dari penjara. Karena saya udah capek dikejar-kejar. Rehab atas kemauan sendiri? Iya, sukarela. Oh. Kenapa akhirnya mau rehab? Ya karena udah capek dikejar-kejar sama Pak BNN, Pak Polisi ya. Oh begitu. Akhirnya saya dari Solo hijrah ke Bogor Iya. untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Singgah Peka. Terus bisa dapat uang dan akhirnya transaksi di dalam penjara tuh seperti apa? Semudah apa sih kalau bisa kita bayangkan? Gampang banget sih sebenarnya di sana kan. Jadi gimana ya? Kalau semua kasus, semua pecandu yang ketangkep dibawa ke penjara, si bandar itu kan kayak seperti analoginya seperti dia jualan kacamata di pantai. Peminatnya Kalau banyak ya? dong, iya. Udah nggak usah nyari aja pasti ada. Jadi menurut Tejo penjara itu bukan pilihan Bukan sebenarnya. solusi buat pecandu. Kalau gitu, aku mau tanya dulu nih Oke, kita penyidiknya lanjut deh, penyidiknya deh. Langsung. Ya. Sini, Bang. Ke penyidik dulu langsung, ke Pak Krisno Halomuan, Wadir Narkoba Mabes Polri ya. Gimana? Pertanyaannya mengenai itu tadi, Pernyataannya dari Tejo tadi itu. bahwa kalau rehab, kalau dame bisa rehab, kalau tidak bisa dame-dame, ya langsung penyidikan langsung P21 begitu. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebenarnya hak ya, sebagaimana pasal 54 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Walaupun di tingkat penyidikan. Iya, Oke. tapi memang pelaksanaannya masing-masing institusi ini mulai mengerucut manakala ada tahun 2014 peraturan bersama. Jadi ada 7 kementerian lembaga, BNN, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, gitu dan lain sebagainya bersepakat bahwa penyelesaian masalah narkoba itu bukan hanya tentang penegakan hukum, tapi juga bicara tentang rehabilitasi. Oke. Karena sebenarnya dalam strategi nasional pun dinyatakan dimulai dari pencegahan, lalu penegakan hukum, dan harus ada rehabilitasi bagi pecandu dan Oke. korban tadi. Kalau gitu, siapa aja yang memenuhi syarat cukup direhabilitasi tanpa perlu dilanjutkan penyidikan sampai ke limpah ke kejaksaan. Tidak begitu, Bang. Bagaimana? Jadi sebenarnya ada 2. Rehabilitasi ini, rehabilitasi karena kesadaran dengan lembaga IPPL tadi, Ya. ya. Lalu ada yang kedua karena proses hukum. Nah, ini atas permintaan penyidik di tingkat penyidikan. Untuk yang kategori kayak gimana memenuhi syarat itu? Memenuhi syaratnya, kalau kami di kepolisian, kami membuatnya dalam SOP nomor 1 tahun 2016 dan diterjemahkan juga lebih detail lagi di dalam peraturan surat edaran Kabar Reskrim nomor 1 2018. Di mana kami mempedomani juga surat edaran yang di Mahkamah Agung, surat edaran 04 sebagai limitasi dari barang bukti yang ada. Ya. Jadi Oke. masing-masing jenis narkotika itu untuk penggunaan sehari ada limitasinya. Jadi ada tergantung jenisnya, tergantung usianya mungkin juga ya. Kalau usia, kalau udah disebut anak, maaf, itu memang harus Rehabilitasi. bapas. Oke. Ya, kita mengutamakan kemanusiaan. Kalau gitu Rehab. lebih singkat lagi. Yang sudah dewasa, Ya. yang cukup direhab kategori kayak gimana? Cukup direhab, nggak usah dilanjutin Oke. ke kejaksaan. Nah, kita jawab nanti setelah jeda dulu. Kita akan lanjutkan tentu saja. Tetaplah di Hot Room Metro TV. Bapak Krisno Halomuan, Wadir Narkoba Mabes Polri. Pertanyaan saya bercabang 3, Pak. Iya loh. 1, siapa yang cukup hanya direhab? 2, kategori mana yang direhab dan disidik terus lanjut sidang? Yang ketiga, kategori mana yang tidak boleh direhab tapi langsung sidik, langsung P21 di sidang? Saya kasih contoh kasus saja. Ya. Ketika polisi mengadakan razia ke tempat hiburan malam, Ya. lalu kami melakukan tes urin. Ya. Lalu tes urinnya positif, tapi Barangnya nggak ada. padanya barangnya nggak ada. Itu rehab. Itu kami langsung periksa, interogasi, dan kewajiban kami untuk mencari tahu dari mana dia dapat barang dan kami kirim ke rehab.
Oke. Itu cuma interogasi dan tidak dilakukan proses penyidikan. Oke. Yang kedua, yang abang tanya tadi, Campuran, rehab campuran, dan penyidikan. Rehab dan penyidikan. Nah ini tetap membuka laporan polisi buat laporan, lalu kami periksa. Nah di sana yang pertama jadi pertimbangan adalah limitasi barang bukti yang saya bilang tadi. Oke. Nah ketika itu di bawah itu ada kondisi kedua, penyidik harus yakin bahwa dia tidak terlibat dalam jaringan. Kalau hanya pemakai, Ya, dia bisa orang make sekaligus pengedar bisa. ya. Mereka pintar, mereka bermain Jadi di bawah peran tadi. dia seperti apa itu juga lewat penyidikan. menentukan ya? Ya, makanya kami gunakan gelar perkara. Nah, setelah ditentukan bahwa ini tidak terlibat jaringan, maka dibuat surat. Kami menunggu permintaan dari keluarga ataupun dari pengacaranya untuk direhab dan kami bisa mengirim ini ke TAT. Tanpa penyidikan lebih lanjut. Proses ongoing. Oh, tetap- berlangsung. tetap Ya, P21 berkas. nanti? Ya, tetap P21. Oh. Tetapi di tingkat tahap penyidikan tadi, dia bisa masuk ke lembaga rehabilitasi apakah sosial Sambil maupun itunya medis. berjalan? Berjalan. Jadi proses hukum berjalan, rehab Ya. juga berjalan Ya. gitu kan? Ya. Yang tidak memenuhi, yang tidak boleh direhab langsung Nah, di langsung P21 tadi, kan? katakan dia memenuhi syarat di bawah barang bukti tadi, Ya. tetapi kami menemukan bahwa dia terlibat jaringan atau menjadi pengedar, menjadi kurir, itu dia tidak direhab, tapi kami langsung tahan dan kami proses. Pak Sulistyo Pujo, Pak Pujo, Humas PNN. Nah ini humas yang lebih apa nih? Tuan rumah sebenarnya. Ya. Bagaimana soal rehab ini? Amanatnya, ini amanat Ya. dari internasional sebelumnya UNODC. Seluruh dunia sepakat bahwa korban Ya. itu harus layak direhab. Begitu juga undang-undang kita 35 2009 itu juga mengandung pemanaan pasal-pasal tertentu ya, itu bahwa pengguna harus direhab. Tentu saja prosesnya tidak gampang ya. Jadi proses tetap diikutin, proses untuk penyidikan, penuntutan, nanti sidang, putusan diikuti, tetapi yang bersangkutan juga layak untuk rehab karena kesehatan adalah hak asasi manusia gitu Pak. Orang yang ketangkap narkoba lebih senang nggak direhab? mereka biasanya milih yang mana? Langsung berupaya nggak agar direhab, agar bisa istirahat di ruang? Tentu saja Pak. Jadi gini, Begitu. semua orang pengen ditempatkan pada posisinya sebagai korban. Kan begitu, Iya. selalu upaya dengan menipu, tipu daya, memberikan keterangan palsu dan lain-lain Pak. Ya. Kalau Pak Halomon, mahalin nggak ongkos rehab itu agar diizinkan? Karena tadi katanya harus bayar 40 juta. Dari why itulah kenapa banyak orang yang akhirnya memilih ya udah di penjara aja karena nggak punya uang 40 juta untuk rehab. Mungkin pengertiannya Mas Tejo bukan itu kali ya. Karena rehab itu kalau ada institusi yang IPWL punya negara itu gratis. Tanggung jawab negara Seharusnya menyembuhkan. gratis ya? Iya. Ya, maksud dia tadi bukan Bukan. pengobatannya. Bukan, mungkin tapi agar tadi- penyidik ngasih izin gitu loh. Ya. Itu dia. Ya mungkin istilah itu. Jadi Mas Tejo, kami membuka hotline, bukan hot room, hotline. Hotline. Ya, kita buka narkoba_Polri di IG kita, ID-nya itu, atau di Bakops Narkoba Polri, Go ID. Jadi bisa diskusi kalau ada perilaku seperti itu, karena kewajiban kami untuk menjamin quality insurance penyidikan berlangsung secara fair. Gimana Pak Oke. Tejo? Siap-siap. Gimana? Siap ya. Ada tanggapan nggak? Karena Tanggapannya gimana? kebetulan saya setelah keluar dari penjara 2014 saya hijrah ke Bogor. Dan saya komitmen sama teman-teman yang dulunya memang pengguna dan akhirnya kita membangun sebuah komunitas. Dan hampir tiap hari itu ada laporan pengaduan nih Pak dari masyarakat khususnya di Kota Bogor, tapi sekarang udah mulai Jakarta juga. Dan di situ rata-rata teman-teman pada saat kita untuk mengajukan permohonan asesmen tadi itu selalu ditolak dengan alasan waktunya lah. Tapi kalau memang itu kan kalau kita ngomongin asesmen dari Perber 2014 kan 7 kali 24 jam. Tapi di 3 kali 24 jam pertama kita selalu gagal untuk menemuin penyidik. Tahu-tahu dapat balasannya udah waktunya terlambat. Itu yang satu. Yang kedua Pak, ini biar semuanya tahu bahwa sekarang juga ada rehab-rehab nakal Pak. Rehab apa? Artinya rehab-rehab nakal. Itu maksudnya apa tuh? Jadi gini, ada seseorang ditangkap, nggak ada barang bukti, diarahkanlah ke rehab. Sebenarnya kan seperti tadi kan IPWL medis atau sosial yang memang itu didukung dananya oleh negara, pemerintah di sini. Tapi ini enggak. Dari situ teman-teman kami
ini dimintain duit sama si rehabilitasi itu. Bahkan sampai hari ini masih ada yang disekap sampai 16 hari. Hari ini belum dilepaskan juga karena memang nggak bisa menyediakan uang tersebut. Padahal itu instansi swasta. Iya. Ya harapan kami sih memang ini harus dari Barreskrim atau BNN menindaklanjuti hal kayak gini. Rehab itu bagian dari instansi mana, Pak? Jadi masalah rehabilitasi itu bukan hanya di undang-undangnya keterlibatan swasta boleh, Pak. Tapi sejatinya di setiap kota itu ada, tapi memang mungkin permasalahan negara kan kompleks, Pak. Jadi nggak semua kota di Indonesia itu punya yang disebut panti rehabilitasi punya negara. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita punya infografis dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita lihat dulu infografis. Ya pemirsa, kita simak. Ini adalah dampak buruk narkoba. Memang banyak orang mungkin yang sudah tahu lah ya, di luar kepala seperti apa sih dampak buruk narkoba. Tentu saja Hot Room juga punya kewajiban untuk mengingatkan Anda, siapa tahu Anda ataupun keluarga Anda, teman Anda yang punya hal-hal seperti ini, nah Anda wajib waspada. Kita simak dampak negatif narkoba. Yang pertama, organ tubuh menjadi rusak. Yang paling bisa dilihat adalah ini gangguan kerusakan organ tubuh sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Alias yang paling gampang untuk dilihat adalah lemot, suka pikun, suka melamun. Nah hati-hati kalau Anda punya keluarga, teman atau Anda sendiri sudah mulai seperti itu, nah waspadalah. Yang kedua, perubahan sikap. Mengalami kegelisahan berlebih, lemahnya motivasi belajar, nggak mau bergaul dengan orang ataupun antisosial, suka tidak mau bergaul bersama, tidak mau diajak ngobrol. Nah ini juga Anda harus curiga pemirsa, ada apa kira-kira, jangan-jangan narkoba. Yang ketiga, berpotensi terjerumus tindak kriminal karena harga narkoba seperti tadi katakan oleh Mas Tejo itu tidaklah murah. Nah ini juga pastinya menggerus dompet Anda atau keluarga Anda atau mungkin teman Anda. Nah bisa saja untuk mendapatkan benda haram ini, para pelaku ataupun para pengkonsumsi narkoba ini akhirnya melakukan tindak kriminal hanya untuk mendapatkan uang membeli narkoba. Yang terakhir adalah, kematian akibat overdosis. Ini adalah dampak negatif narkoba. Anda mungkin sering mendengar kisah-kisah seperti ini, jangan sampai kejadian kepada keluarga Anda atau orang-orang yang Anda cintai. Nah setelah pariwara berikut ini pemirsa, kami akan hadirkan artis yang juga pernah terjerat kasus narkoba. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Korban itu harus layak direhab. Tentu saja prosesnya tidak gampang ya. Untuk penyidikan, penuntutan, nanti sidang, putusan diikuti, tetapi yang bersangkutan juga layak untuk rehab karena kesehatan adalah hak asasi manusia. Ya pemirsa, seperti yang tadi kita janjikan sebelum iklan, kita akan datangkan salah satu artis yang pernah ada kasus narkobanya, pernah ketangkep, diekspos juga di media. Siapa dia? Kita akan simak dulu tayangan berikut ini untuk ngintip sebentar. Narkoba menjerat seluruh kalangan, tidak terkecuali selebriti, yakni Dawia Zaida, anak dari Ratu Dangdut Elvi Sukaisi. Diketahui Dawia menggunakan sabu bersama pasangan, kakak, dan saudara iparnya. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian, ditemukan sabu seberat 0,49 gram yang akan dikonsumsi bersama dan 0,45 gram di dalam dompet miliknya. Atas perbuatannya, Dawia terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan serta rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Banyaknya selebriti tanah air yang kerap terjerat kasus narkoba menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menjadi sasaran empuk pengedar narkoba? Dan kita sambut bersama Dawia.
Mbak Dawi, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Kita sebelum ngobrol boleh ngopi dulu kali ya, Mbak Dawi ya, kayaknya belum punya kopi nih, mau kopi? Iya, boleh. Tas boleh kopi satu ya. Oke, kopi yang biasa, yang favoritnya Hot Cafe. Pasti dong. Oke, apa kabar, sehat nih kayaknya ya? Sehat banget. Tadi kita udah lihat tayangan Mbak Dawi ya. Mbak Dawi ya berarti udah keluar berapa lama yang lalu? Aku sebenarnya bukannya udah keluar, tapi aku masih di proses rawat jalan, gitu. Jadi sampai Agustus ini insya Allah selesai. Rawat jalan, ini sudah vonis pengadilan? Udah. 1 tahun tadi ya kalau nggak salah. 1 tahun setengah. Oke. Iya, 1 tahun setengah. Tapi kan itu vonisnya untuk rehabilitasi. Oh, jadi vonisnya hanya rehabilitasi? Iya, rehabilitasi sudah dipotong masa tahanan waktu itu kan. Total masa tahanan berapa? Waktu itu aku 3,5 bulan di Polda, 3,5 bulan di Pondok Bambu. Ya. Setelah itu aku dipindahin rehab di Cibubur. 6 bulan berjalan, setelah itu rawat jalan. Jadi vonis pengadilan berapa bulan? 1 tahun setengah. Dipotong masa rehab? Dipotong masa tahanan, terus rehabilitasi. Begitu. Oke, ngopi dulu, ini dia kopinya. Kopinya sudah jadi. Terima kasih. Silahkan dicoba. Apakah rehab itu otomatis dikasih hakim atau kau yang minta? Memang kebijaksanaan dari mereka. Dari hakim? Iya. Waktu di penyidikan di polisi kau nggak minta rehab? Iya, kalau kita kan memang mengusahakannya untuk rehab kan. Tapi gitu. berhasil atau tidak? Ya berhasil sih, cuma maksudnya ya Enggak, memang waktu di dari penyidikan di kepolisian, apa kamu sudah dimasukkan ke rehab atau hanya ditahan? Enggak, saya masih tetap harus melewati tahanan dulu karena kan proses persidangan baru setelah itu hakim yang memutuskan kan. Biar minum dulu, Bang. Dia kada ketakutan gitu. Kopi apa ini? Kenalin Mbak Dawi ya, Tasya. Ini namanya Top Coffee Toraja, kopi hitam asli Toraja yang rasa dan aromanya luar biasa pokoknya. Pasti favoritnya Bang Hotman dong. Favorit gua. Silakan kalau gitu Terima lanjutkan kasih ya. Oke, Oke, jadi lanjut. kesimpulannya kamu dapat rehab berdasarkan putusan pengadilan. Yes. Berapa orang jadi ditangkap di rumah? Waktu itu berempat. Berempat ya, jadi dirimu, kakak, istri kakak, sama Waktu itu pacar aku, tapi sekarang sudah jadi Oke. suami. Kenapa sebenarnya pertanyaan Bang Homai, kenapa sih harus konsumsi narkoba sebagai artis? Karena banyak artis yang konsumsi narkoba dan akhirnya ditangkap gitu. Kenapa alasannya? Kalau aku pribadi sih waktu itu sebenarnya memang cuman untuk ngurusin badan. Ngurusin badan. Yes. Itu kata Roma Irama waktu Ridho Roma ditangkap juga. Sekarang kayak gitu udah makin katanya. langsing atau gimana? Sekarang saya sudah kembali ke wujud asal Oh, dengan naik 30 kilo lebih lagi. Ini karena tidak pakai narkoba atau gimana? Ya karena memang kan kita sudah dikembalikan ke maksudnya udah dinetralin kembali gitu ya. Jadi pada saat direhab pun juga kan kita dikasih obat dan segala macamnya gitu. Salah satunya juga memang menambah nafsu makan gitu ya. Jadi ya setelah itu balik lagi sih. Jadi sebenarnya alasannya cuma ingin kurus aja? Iya. Oh, oke. Sebenarnya terbukti nggak waktu make terus Waktu itu aku turun hampir 40 kilogram ya. 40? ini jangan sampai kampanye obat diet. Jangan sampai ada yang punya ide. Efek Tapi- negatifnya apa? Efek negatifnya banyak banget. Jadi memang kalaupun misalkan ini kalau aku bilang sih nggak ada keuntungannya. Ya kurus hanya pada saat itu aja. Tapi harus konsumsi terus, Tapi dan nggak enak banget badannya. Iya kan? Jadi Berapa kalau biaya kamu setiap konsumsi itu berapa budgetnya? budgetnya Ya, gantung mau yang berapa. Sampai ada range-nya. Range-nya kamu lah. Waktu itu sih harganya masih kisaran sekitar untuk 1 gramnya itu sekitaran 1,5 atau Ini sabu 1,6 ya. Iya. Jadi sekali pakai 1,5 Ya gram gitu. enggak lah, aku pakai yang setengah paling. Begitu ya. Tapi terus-menerus setiap hari. Ya bisa dibilang begitu. Oke, kita tanya dulu ke ahli hukum kita. Ada Bang Ganjar Laksmana di sini. Pak Ganjar Laksmana, ada pertanyaan saya satu. Ya. Kan belakangan ini kan selalu timbul jenis-jenis narkoba yang mutakhir, yang belum ada dalam daftar perundang-undangan. Ya. Pertanyaan saya, kan kita mengandung azas pasal 1 ayat 1, bahwa kalau belum diatur dalam undang-undang tidak boleh dipidana. Itu masih diterapkan nggak itu? Terutama dalam kaitan dengan narkoba. Ya. Saya kasih contoh waktu kasus Raffi Ahmad dulu. Raffi Ahmad. Yang duluan saya teriak waktu itu karena ternyata jenis yang di puncak itu belum diatur. Tidak ada. Benar nggak itu? Benar. Ya. Jadi memang sampai saat ini rejim ya tanda kutip undang-undang narkotika kita mengacu pada aturan hukum pidana asas legalitas. Jadi Ya. yang tercantum.
Nah, memang yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang dicantumkan di undang-undang sebagai lampiran itu jenis-jenis. Benar. Seharusnya kan berikut turunannya, gitu. Dan mungkin kandungannya. Sehingga apapun namanya, apapun wujudnya, kalau dia mengandung konten tertentu yang ada narkotika, narkoba di situ, maka dia bisa dijerat. Sekarang penafsirannya udah begitu atau masih fokus ke lampiran? Nah, saya melihat belum seragam. Oh, belum seragam. Karena memang begini, ya inilah ilmu hukum kan Bang, terjadi perdebatan mengenai acuan pada asas legalitas atau pada kepentingan publik yang harus dilindungi gitu. Nah, cuma begini, di satu sisi memang kita melihat pemberantasan narkotika ini perlu memastikan bahwa dilakukan on the right track. Gitu. Karena terus terang saja saya melihat juga banyak pemberantasan narkotika, terutama ya penangkapan dan lain-lain itu dilakukan secara kurang tepat asas. Gimana gitu. kurang tepat asasnya, Pak? Jadi misalnya begini, kita ini kan sebetulnya hanya perlu mengelompokkan dua saja. Pertama, siapa sih yang harus diberantas yang terlibat peredaran gelap narkotika? Siapa yang wajib direhabilitasi? Pengguna, pencandu, termasuk di dalamnya korban penyalahguna. Pengkategoriannya harus jelas Cuma dulu dua ya. itu, cuma dua itu. Nah, tapi tentu begini, penyidik, polisi, BNN dan lain-lain tentu harus berhati-hati. Karena begini, kalau pengguna pencandu pura-pura jadi pengedar sih rasanya tidak ada. Ya, tapi pengedar pura-pura jadi pecandu. Misalnya urinnya jadi positif. Itu kan indikasi awal bahwa dia pecandu, ya. Lalu berapa barang bukti yang ditemukan bersamanya? Sedikit. Seakan-akan dia gunakan hanya untuk dirinya sendiri. Padahal gitu kan? pengedar. Jangan-jangan pengedar gitu. Padahal itu dia mau serahkan ke orang lain yang pembelinya gitu. Jadi memang begini, kalau sudah ada bukti dia terkait peredaran gelap, artinya dia bukan konsumen saja. Dia akan membagi atau menjualnya pada orang lain, itu pasti berarti terkait peredaran gelap. Tapi kalau dia hanya untuk dirinya sendiri, ini patut diduga dia sekedar pengguna atau pecandu. Gitu ya. Nah, tinggal bagaimana secara hati-hati dilihat. Apakah bisa dipastikan dia seorang pecandu saja? Ya kalau barang buktinya banyak, setengah kilo gitu, bagaimana kita mau percaya bahwa dia pecandu kan? Iya, Itu dia nggak mau mungkin stok dia ngambil buat berapa setengah kilo lama buat gitu dirinya kan? sendiri. Sehingga patut diduga. Itu, tapi itu pun juga penyidik tetap harus periksa. Dia ngaku pecandu, kenapa stoknya setengah kilo? Tapi pengamatan Pak Ganjar nih sebagai ahli hukum pidana UI nih, pengamatan Bapak, penerapan rehab itu sudah tepat nggak? Tepatkah penerapan rehab? Kita akan tahu jawabannya usai jeda. Pariwara berikutnya tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Lanjut, Bang. Pak Ganjar, dosen pidana Fakultas Hukum UI. Apakah ada diskriminasi soal siapa yang berhak dikasih rehab dalam praktek pengamatan Bapak? Saya nggak bilang diskriminasi, Bang ya. Tetapi ukurannya tidak jelas. Gitu ya, acuannya tidak jelas. Karena ada misalnya dalam peristiwa yang mirip, yang satu rehabilitasi, yang satu masuk proses hukum. Nah, itu yang suka bikin bingung tuh. Itu yang kemudian kita bertanya-tanya pada penegak hukum. Memang begini, di satu sisi penegak hukum punya kewenangan, gitu kan. Tapi kewenangan itu kan harus dilakukan berbasis aturan hukum dan bijak, gitu ya. Di sisi lain ada kepentingan yang harus dilindungi. Jadi Bapak sebagai dosen melihat memang ada mengarah ke perbeda-bedaan gitu. Ya, memang ada yang tidak tepat begitu ya. Oke, kalau gitu kita counter dengan penyidiknya langsung, ya, Bapak Halomuan. Ya, gimana nih? Ya, katanya ada yang kuat dikasih rehab, yang kira-kira kurang kuat tidak. Gimana itu, benar nggak Pak? Saya kira ini maksud Pak dosen bukan gitu Pak. Saya sangat setuju dengan Pak dosen tadi. Ya. Tapi kalau untuk peraturannya di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri cukup jelas Pak. Yaitu? Jadi kami sudah memberikan petunjuk arahan, SOP-nya kami sudah keluarkan. Bahkan hal-hal yang sangat teknis sehingga hampir kami katakan tidak mungkin untuk penyidik itu bermain-main. Begitu. Nah, yang kedua, kami tetap mengutamakan kemanusiaan. Jadi, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun, bahkan kalau dia mahasiswa, kita bilang lagi gunakan hati nuranimu seperti itu, karena dia punya masa depan. Gitu. Kenapa kita nggak punya diskresi, nggak punya kemanusiaan, tetapi tetap harus dalam konteks dia harus terbuka. Sebagaimana TAT tadi, TAT itu kan terdiri dari berbagai instansi dan banyak orang Pak. Jadi bukan satu orang menentukan. Dan sebelum itu penyidik ini juga tim banyak orang. Jadi gelar perkara untuk membawa ke sana begitu. Jadi aturan ada,
kemanusiaan, karena untuk itulah hukum ada, saya pikir, bukan untuk penegakan hukum secara tegas. Ya. Oke, sekarang Pak Pujo, kalau Pak Pujo pertanyaannya yang tadi satu menggantung. Jenis obat yang baru, yang tidak ada di luar daftar itu, tapi akibatnya persis sama dengan yang di daftar itu. Gimana cara penerapannya sekarang ini peraturan itu? Di dunia ya, itu terdapat 803 new psychoactive substances. 803. Di daftar kita berapa? Di Indonesia ya, yang sesuai dengan yang Permenkes kita itu baru 66 terdaftar. Padahal terdapat 74. Jadi ada gap 4 sampai saat ini yang beredar kita yang unpunishable, nggak bisa dukung. Maksudnya di daftar di undang-undang kita ada berapa? 66. 66. Yang kita temukan di banyak wilayah Indonesia itu ada 74. Kalau internasional? Ada 803. Berarti ada ratusan lagi kalau dibanding. Ratusan lagi. Inilah, akibatnya persis sama narkoba itu? Ya persis. Jadi inilah ke depan yang dihadapi dunia ini adalah lab. Ke depan orang akan berusaha ya untuk membuat narkoba sintetik atau semi sintetik yang mungkin saat ini umpamanya heroin yang terkuat ya, umpamanya salah satu yang terkuat, nanti mungkin bisa 1000 kali lebih kuat. Ini yang kita harus waspadai ke depan. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ada orang ditemukan menggunakan atau mengedarkan ratusan jenis yang nggak ada di dalam undang-undang itu? Nah, mungkin saya tambah lagi, apakah nggak bisa dengan membandingkan bahannya gitu loh, resepinya, sehingga resepinya karena mirip dengan resepi yang didaftar di dalam undang-undang, maka ini juga kena undang-undang. Bisa nggak begitu? Tidak bisa. Jadi tidak kalau bisa. Ini kan ke depan memang berkembang terus ya, narkoba jenis-jenis sintetik atau semi sintetik ini. Jadi harus kalau umpamanya heroin, keturunan heroin masih bisa dukung dengan heroin, kan induknya sama, kan begitu? Ya. Dengan turun-turunannya. Tetapi kalau ini sintetik baru yang tidak ada dalam daftar kita, tidak bisa dukung. Nggak bisa kategori keturunan, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita lempar juga, mungkin ada yang mau bertanya. Mas Tejo, tadi kayaknya banyak sekali unek-uneknya Mas Tejo. Di sini ada sejumlah narasumber. Apa yang Tiga orang ahli ini coba. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang tadi kayak penjelasannya nggak sinkron dengan apa yang Mas pernah rasakan? Selama ini kendala kita di lapangan adalah ketika teman-teman ketangkep, satu, untuk mengajukan proses asesmen tadi, itu selalu ditolak. Yang kedua itu tadi Pak, kebetulan di sini ada dari Barreskrim juga dari BNN yang cukup menggelisahkan sekarang di teman-teman adalah banyaknya rehabilitasi yang bukan dari BNN ataupun dari Kementerian Sosial ataupun bukan dari Kementerian Kesehatan. Yang kirim siapa? Mereka jadi mereka bekerja sama, nggak tahu kerjasamanya dalam bidang di bagian mananya, tapi ketika ada tangkapan nggak ada barang buktinya, dalam 3 kali 24 jam, kalau nggak ada barang buktinya dia dibawa ke rehab tersebut. Setelah sampai ke rehab, pihak rehab menghubungin keluarga untuk kalau memang mereka itu mampu akan direhab di tempat itu. Tapi kalau dari keluarga yang nggak mampu, dia akan diarahkan ke rehabilitasi negeri yang artinya di sini yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian yang fasilitasnya jauh lebih. Ya memang itu dibiayai oleh negara. Iya. Tapi banyak juga hal ini justru menjadi celah buat orang-orang rehab itu, oknum-oknumnya ya, untuk bisa dikatakan memerasi ya, karena memang dari keluarga yang nggak mampu. Oke, nanti kita akan tahu jawabannya dari narasumber kita. Sekarang Mbak Dawia, mungkin ada pertanyaan kepada narasumber dari kita. Pengalaman nyata kamu, apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki, masukan, mungkin ada yang aneh juga. Apa ya, mungkin ya memang itu tadi ya, prosedurnya kali ya, maksudnya prosedurnya seorang pecandu itu untuk bisa mendapatkan pemulihan, maksudnya pendapatan rehab. Iya, maksudnya lebih di ini, maksudnya jangan dipersulit juga gitu kalau menurut aku sih. Dirimu merasa dipersulit waktu itu? Waktu itu memang ada kesulitan, ya ada kesulitan tersendiri ya gitu. Maksudnya apalagi kalau saat itu misalkan kita tidak dalam kondisi yang sakit atau misalkan apa gitu. Itu untuk menuju ke proses itu tuh agak dipersulit sih. Jadi harapannya juga agar nggak dipersulit gitu ke depannya untuk rehab sebenarnya untuk pecandu gitu ya. Oke, kita dengarkan jawabannya. Gimana dari antara BNN dan polisi memang tidak ada koordinasi penentuan rehab ini? Atau memang penyidik berwenang mutlak? Untuk menyamakan persepsi ini Bang,
bahwa kami masih melaksanakan sosialisasi sampai sekarang. Jadi terpadu, inisiatornya BNN, bahkan melibatkan UNODC, Kantor Perwakilan Indonesia. Sampai sekarang masih, saat ini tim masih ada di Manado nih. Jadi semua kota-kota besar sudah diikutin, semua penyidik dikumpulin. Jadi meskipun sejak 2014 baru terasa itu ada setelah ada perber itu. Tapi ini kan proses panjang untuk merubah mindsetnya penyidik yang mungkin selama ini maunya menghukum 103 mesti lewat putusan hakim baru rehab. Tapi kan sekarang ada breakthrough di sana. Di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan bisa. Tadi Mas bilang tadi berwenang. Jadi terus saran saya nih Pak Tejo, daripada bermain-main dengan gitu, saya nggak jawab pertanyaan, saya cuma kasih saran. Kenapa nggak wajib lapor saja tuh keluarganya? Ya. Dan kalau wajib lapor seperti itu masih ditangkap oleh polisi, saya bertanggung jawab bahwa saya akan meriksa itu anggota. Pegang kata-katanya. Saya baru sekarang ya. Waduh, pada waktu saya ketangkep tahun 2013, saya sudah terdaftar di IPWL. Ya. Masih aja di. Asal tidak terlibat jaringan, Mas. Tidak. Yakinkan. Karena tidak. Pak Pujo, harapannya atau mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Tejo dan juga Mbak Dawiyah? Kita mengharap ya pada kesempatan ini untuk semua kepala daerah ya, kepala daerah untuk betul-betul menunjuk ya, rumah sakit atau puskesmas yang akan dijadikan rujukan agar semua orang-orang yang sebenarnya pingin secara volunteer berobat itu bisa diakomodir ya. Dan ini kan orang potensi bangsa. Tidak ada keluarga yang pengen anaknya kecanduan. Ya, kalau dia sudah berobat, bapaknya pengen anaknya berobat, anaknya sendiri pengen berobat, harus terakomodir. Oke, tepuk tangan dulu. Siap. Terakhir Bang Ganjar, apa yang harus dilakukan agar undang-undang kita semakin menggigit soal narkotika sih? Singkat aja. Satu, disosialisikan ke publik bahwa narkoba sesuatu yang berbahaya. Sehingga kita harus berandai-andai begini. Seandainya pun narkoba ini suatu saat menjadi barang halal misalnya, orang tetap tidak akan mengkonsumsinya karena sadar bahayanya. Apa bahayanya tadi udah banyak. Dan sekarang narkotika ini berkembang. Sekarang orang pengguna narkotika ini tidak lagi resah, galau dan lain-lain. Justru energik. Ya kan justru dia jadi doping, orang jadi bersemangat. Gitu. Jadi kita juga harus hati-hati dengan orang yang seperti itu. Itu dalam konteks pencegahan. Ya. Di sisi lain dalam konteks penindakan, kita berharap begini, begitu dia pengguna, pecandu saja, rehabilitasi itu pasal 54, pasal 127 sudah menyatakan wajib. Gitu kan? Nah, kecuali tadi seperti Pak Kresno bilang, begitu dia terlibat peredaran, meski dia pengguna pecandu, ya proses hukum harus berjalan. Proses hukum harus berjalan. Nah, tinggal begini, kita kepingin supaya penyidik, ini kan begini, di beberapa kasus penangkapan narkotika ini seringkali terjadi gini, penyidik sudah mengintai, sudah menyadap dan lain-lain, ujung-ujungnya yang tertangkap cuma penggunanya. Itu yang sering Lalu terjadi di pengadilan, ya di pengadilan nanti saksinya saksi verbalisan, polisi yang menangkapnya, gitu kan. Dan nanti kalau dibilang penjualnya kemana, masih dalam proses pencarian. Nah, itu kan jadi kita berharap begini, saya menghormati proses penegakan hukum, tetapi tentu kita lebih berharap supaya setelah mengintai, memonitor, menyadap sedemikian lama, penjualnya juga tertangkap. Itu PR-nya semuanya berarti. Oke, terakhir konklusinya Bang Hotman, silakan. Konklusinya mengenai penerapan siapa yang berhak rehab itu yang perlu sangat diawasi oleh Mabes Polri terutama. Karena memang semua orang yang terlibat keluarganya semua ingin direhab. Pasti. Ya, jangan ada pembeda-bedaan, hanya itu saja. Oke, tepuk tangan. Itulah akhir dari Hot Room kita pada malam hari ini. Jangan lupa terus saksikan Hot Room setiap Selasa pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ajeng Kamarati dan Gus Hotman Paris. Undur diri, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.